Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auladi Syam dengan NIM 19044411400, kelas 4L Informatika. Jadi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem komputer. Jadi yang pertama itu kita akan membahas komponen sistem komputer. Jadi sistem komputer itu sendiri ada software adalah sesuatu yang abstrak. Ia hanya dapat dilihat dari apa yang dilakukannya terhadap hardware. Sedangkan hardware adalah penyedia sumber daya untuk komputasi. Hardware merupakan benda yang konkret, dapat dilihat dan disentuh. Selanjutnya, user adalah pengguna komputer. Ia bisa berupa manusia, mesin lain, atau komputer lain. Selanjutnya, tipe atau jenis instruksi. Yang pertama, data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan setelah diolah data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auladi Syam dengan NIM 19044411400 dari kelas 4L Informatika. Jadi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem komputer. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu komponen sistem komputer. Jadi komponen sistem komputer itu sendiri ada software, hardware, dan user. Jadi kita bahas dari software dulu. Jadi software adalah sesuatu yang abstrak. Ia hanya dapat dilihat dari apa yang dilakukan terhadap hardware. Jadi software itu semacam aplikasi yang hanya dapat dilihat tapi tidak bisa disentuh. Oke, lanjut. Hardware. Sedangkan hardware adalah penyedia sumber daya untuk komputasi. Hardware merupakan benda yang konkret, dapat dilihat dan disentuh. Nah, kalau hardware itu dia seperti benda biasa yang dapat disentuh dan dilihat. Saya kira begitu. Lanjut, user adalah pengguna komputer.
ia bisa berupa manusia, mesin lain, atau komputer lain. Jadi user ini itu kita adalah kita sendiri, manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut. Tipe atau jenis instruksi. Yang pertama, data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif. Oke, kita lanjut yang bagian kedua. Data storage atau memory instruction merupakan komponen komputer, perangkat komputer, dan media penyimpanan. Komponen ini merupakan perangkat komputer yang merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan RAM, atau kepanjangannya itu Random Access Memory. Oke, lanjut. Data movement merupakan memindahkan data atau biasa disebut dengan backup data. Data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi yang pertama, eksekusi program. Instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat masukan, keluaran, dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Selanjutnya, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrograman untuk menulis program. Oke, kita lanjut. Layanan sistem operasi yang ketiga yaitu pengaksesan input-output. Sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Next, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Disediakan mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Oke, kita lanjut. Pengaksesan sistem menggunakan prinsip sharing system. Sistem digunakan bersamaan dalam suatu waktu. Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terestorasi, serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Selanjutnya yaitu accounting, yaitu sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitor parameter kinerja. Selanjutnya kita masuk pada struktur sistem operasi. Pendekatan umum suatu sistem yang besar dan kompleks adalah dengan memecah tugas-tugas ke bentuk komponen-komponen kecil dibandingkan dalam bentuk sistem tunggal. Jadi struktur sederhananya itu
banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana dan terbatas, lalu berkembang dan dengan ruang lingkup originalnya. Jadi bisa dilihat pada gambar di bawah, itu adalah merupakan contohnya. Oke, kita lanjut. Ini bisa dilihat saja. Oke, kita lanjut pada pendekatan berlapis atau layer approach. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah atau layer 0 adalah hardware, dan yang tertinggi layer N adalah sumber interface. Lapisan N merupakan layanan untuk lapisan N+1, sedangkan proses-proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1 untuk membangun layanan lapisan N+1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N+1. Masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada menurut Tannenbaum dan Woodhull, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu kita mulai dari lapisan 0, yaitu mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar prosesor. Oke, lanjut pada lapisan 1, mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama, dan lapisan yang kedua menangani komunikasi antar masing-masing proses dan operator konsol, dan lapisan ketiga mengatur piranti input output dan menampung informasi yang mengalir dari ke proses tersebut. Lapisan keempat tempat program pengguna. Lapisan kelima merupakan operator sistem. Oke, kita lanjut. Microkernels. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Jadi bisa dilihat di bawah itu ada fungsi dan contoh sistem operasi yang dapat digunakan, terus ada keuntungan dan kelemahannya juga. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada modular. Kernel merupakan kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan MaxOS. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di virtual machine. Jadi teknologi ini awalnya digunakan pada IBM S-370 VM-2
370, menyediakan mesin virtual untuk tiap user dengan membuat mesin virtual baru pada saat user tersebut melakukan login sistem. Kemudian teknik ini berkembang menjadi operator sistem, sehingga sistem operasi dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi lain. Next. Jadi yang pengembang yang dimaksud itu yang pertama, sistem operasi Microsoft Windows NT dapat menjalankan aplikasi untuk Microsoft DOS OS garing 2, mode teks dan aplikasi Win16. IBM mengembangkan Wabi untuk mengemulasikan Win32 API, sehingga sistem operasi yang menjalankan Wabi dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk Microsoft Windows. Para pengembang Linux membuat aplikasi DOS pada sistem operasi Linux Win untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Microsoft Windows. VMware merupakan aplikasi komersial yang mengabstraksikan perangkat keras Intel 80x66 menjadi virtual machine dan dapat menjalankan beberapa sistem operasi lain di dalam sistem operasi Microsoft Windows atau Linux. Merupakan salah satu aplikasi jenis open source. Kita masuk di sistem komputer multiguna. Dewasa ini sistem komputer multiguna terdiri dari CPU atau biasa disebut dengan Central Processing Unit serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio drive, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi data operan. Yang pertama kita bahas pengertiannya dulu. Jadi pengertian operan merupakan sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Next. Tipe operan. Yang pertama, tipe data. Tipe data, setiap data memiliki tipe. Apakah merupakan angka bulat, integer, angka biasa, real, atau beberapa karakter atau biasa disebut dengan char, dan sebagainya. Yang kedua, tipe bentukan. Merupakan tipe data yang dibentuk dari kombinasi tipe dasar. Selanjutnya, yang ketiga, operan logik. Merupakan simbol-simbol yang memiliki fungsi untuk menghubungkan operan sehingga menjadi transformasi. Selanjutnya kita masuk pada materi register. Jadi register itu sendiri merupakan hierarki memori pada tingkat atas. Memori lebih stabil, cepat, lebih kecil, dan lebih mahal
masuk pada jenis-jenis register. Yang pertama, General Purpose Register, yaitu untuk pengelamatan dan data. Yang kedua, register alamat, yaitu untuk menyimpan alamat data. Dan yang ketiga, register data untuk menampung data. Dan yang terakhir, register kode untuk menggambarkan hasil operasi. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.